Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu amalan yang sangat ringan di lisan, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun dampaknya mampu mengubah arah hidup seseorang secara perlahan tanpa disadari. Amalan ini sering kita ucapkan, tetapi jarang benar-benar kita hayati. Ia terdengar sederhana, bahkan terkadang diucapkan sambil lalu. Namun justru inilah amalan yang paling sering membuka pintu pertolongan Allah. Istighfar. Ketika hidup terasa berat, hati mudah gelisah, rezeki seakan tersendat, dan masalah datang silih berganti, banyak orang sibuk mencari solusi keluar. Mereka menambah usaha, menambah relasi, menambah strategi, namun lupa satu hal yang justru membersihkan jalan turunnya pertolongan Allah. Tanpa kita sadari, dosa-dosa kecil yang dianggap sepele bisa menjadi penghalang besar bagi kelancaran hidup. Dan istighfarlah yang Allah jadikan sebagai pembersihnya. Istighfar bukan hanya penghapus dosa, tetapi juga penarik rahmat, pembuka keberkahan, dan penenang jiwa. Para nabi yang dosanya telah diampuni justru adalah manusia yang paling sering beristighfar. Ini menjadi isyarat kuat bahwa semakin seseorang ingin dekat dengan Allah, semakin ia merasa butuh untuk terus kembali dan memohon ampun kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang memperbanyak istighfar akan diberikan kelapangan rezeki, diturunkan keberkahan dari langit, dan dikuatkan hidupnya dengan berbagai kebaikan. Janji ini bukan sekadar kata-kata, melainkan kebenaran yang telah dibuktikan oleh banyak orang yang mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Di pembahasan ini, kita akan mengulas apa saja yang sebenarnya terjadi ketika kita sering beristighfar, serta rahasia besar di balik amalan sederhana ini yang sering luput dari perhatian. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena bisa jadi inilah jalan Allah untuk menenangkan hatimu dan melapangkan hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Istighfar menghapus penghalang rezeki dan ketenangan. Salah satu hal pertama yang terjadi ketika seseorang mulai sering beristighfar adalah terangkatnya penghalang-penghalang kebaikan dalam hidupnya, terutama dalam urusan rezeki dan ketenangan hati. Banyak orang tidak sadar bahwa dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak, bisa menjadi sebab terhambatnya rezeki, sempitnya dada, dan sulitnya hidup terasa ringan. Istighfar hadir sebagai bentuk pengakuan hamba bahwa ia lemah dan membutuhkan ampunan Allah. Ketika lisan terbiasa mengucap astagfirullah, sesungguhnya hati sedang dilatih untuk kembali tunduk dan merendah di hadapan Allah. Kerendahan hati inilah yang mengundang rahmat-Nya. Allah mencintai hamba yang tidak merasa suci, yang tidak merasa paling benar, melainkan selalu sadar bahwa dirinya penuh kekurangan dan kesalahan. Dari sinilah pintu kebaikan mulai dibuka sedikit demi sedikit. Seringkali seseorang merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha maksimal, namun hasilnya tidak sebanding dengan jerih payahnya. Disinilah istighfar bekerja dengan cara yang halus. Ia membersihkan sebab-sebab tak terlihat yang menghalangi turunnya keberkahan, bukan hanya menambah rezeki secara jumlah, tetapi juga menjadikan apa yang dimiliki terasa cukup, tenang, dan membawa manfaat. Selain itu, istighfar juga menenangkan hati yang gelisah. Banyak kegelisahan bukan berasal dari masalah besar, tetapi dari hati yang jauh dari ampunan Allah. Ketika dosa menumpuk, hati menjadi berat untuk bersyukur dan sulit untuk tenang. Namun saat istighfar dibiasakan, Allah gantikan kegelisahan dengan ketentraman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Inilah mengapa orang-orang solih menjadikan istighfar sebagai amalan harian, bukan hanya saat terjatuh dalam kesalahan besar, tetapi juga saat ingin menjaga rezeki, ketenangan, dan keberkahan hidup. Karena mereka memahami satu hal penting, sebelum Allah melimpahkan kebaikan, seringkali Dia membersihkan jalannya terlebih dahulu melalui istighfar. Bab 2. Istighfar menarik pertolongan Allah tanpa disangka-sangka. Ketika seseorang membiasakan istighfar, ia sedang membuka ruang besar bagi turunnya pertolongan Allah dengan cara yang seringkali tidak pernah ia rencanakan. Pertolongan ini tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat, tetapi hadir melalui jalan-jalan halus yang perlahan mengubah keadaan hidup. Masalah yang tadinya terasa buntu, tiba-tiba menemukan celah. Urusan yang terasa rumit, perlahan dimudahkan. Semua itu terjadi karena hati telah kembali bersih dan dekat dengan Allah. Istighfar mengajarkan seorang hamba untuk tidak menggantungkan harapan sepenuhnya kepada manusia.
Saat lisan terus memohon ampun, hati pun belajar untuk bergantung hanya kepada Allah. Ketergantungan inilah yang menjadi sebab datangnya pertolongannya. Allah Maha mengetahui kapan dan bagaimana pertolongan itu diturunkan. Terkadang berupa dipertemukan dengan orang yang tepat, diberikan ide yang tidak terpikirkan sebelumnya, atau dijauhkan dari keputusan yang ternyata membawa keburukan. Banyak orang tidak sadar bahwa istighfar juga merupakan bentuk doa yang sangat kuat. Ia mengandung pengakuan dosa, penyesalan, dan harapan akan rahmat Allah sekaligus. Karena itulah, istighfar sering menjadi sebab doa-doa lain lebih cepat diijabah. Ketika penghalang berupa dosa diangkat, doa pun melesat naik dengan lebih ringan. Pertolongan Allah yang datang melalui istighfar seringkali terasa sunyi, tanpa tanda besar, namun dampaknya sangat nyata. Hati menjadi lebih tenang menghadapi ujian, pikiran lebih jernih dalam mengambil keputusan, dan langkah hidup terasa lebih terarah. Inilah bukti bahwa ketika seorang hamba sibuk membersihkan hubungannya dengan Allah, maka Allah akan mengurus urusan hidupnya dengan cara yang terbaik. Bab 3. Istighfar membuka pintu rizki dari arah yang tak terduga. Salah satu rahasia terbesar dari istighfar adalah kemampuannya membuka pintu rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Rizki tidak selalu berupa uang atau harta, tetapi juga berupa kesehatan, ketenangan, kemudahan urusan, serta hubungan yang membawa kebaikan. Semua ini Allah janjikan bagi mereka yang sungguh-sungguh memperbanyak istighfar. Ketika seseorang rutin beristighfar, Allah membersihkan sebab-sebab yang membuat rizki terasa sempit. Bisa jadi selama ini rizki tertahan bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena ada kelalaian, kesombongan, atau dosa-dosa kecil yang menumpuk. Istighfar menjadi sarana untuk menghapus semua itu, sehingga keberkahan pun kembali mengalir. Banyak kisah nyata menunjukkan bahwa orang yang menjaga istighfar sering dipertemukan dengan peluang yang tak terduga. Ada yang mendapatkan pekerjaan tanpa banyak melamar, ada yang usahanya tiba-tiba berkembang, dan ada pula yang merasa sedikit penghasilannya, tetapi selalu cukup. Inilah bentuk rizki yang diberkahi, bukan hanya banyak di angka, tetapi menenangkan di hati. Istighfar juga melatih hati untuk selalu bersyukur. Ketika hati bersyukur, Allah menambah nikmatnya. Dari sinilah rizki terus bertambah, bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam manfaat dan keberkahan. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidupnya dilapangkan dan rizkinya dimudahkan, hendaknya tidak meremehkan istighfar. Karena di balik satu kalimat sederhana itu, Allah sembunyikan pintu-pintu rizki yang luas bagi hambanya yang ingin kembali dan berharap ridhonya. Bab 4. Istighfar menenangkan hati dan menguatkan jiwa. Selain membuka rezeki dan pertolongan, istighfar memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi batin seseorang. Hati yang sering beristighfar akan lebih mudah tenang, tidak mudah gelisah, dan tidak cepat putus asa ketika menghadapi ujian hidup. Ini karena istighfar bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga membersihkan hati dari beban rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan yang berlebihan. Banyak kegelisahan muncul bukan karena masalah terlalu besar, melainkan karena hati terlalu jauh dari ampunan Allah. Saat dosa menumpuk, hati menjadi berat untuk berzikir, sulit merasa damai, dan mudah dipenuhi prasangka buruk. Namun ketika istighfar dibiasakan, Allah menggantinya dengan ketentraman yang perlahan meresap ke dalam jiwa. Masalah mungkin masih ada, tetapi hati menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Istighfar juga melatih jiwa untuk selalu kembali kepada Allah dalam kondisi apapun. Saat senang, istighfar menjaga hati dari kesombongan. Saat sedih, istighfar menjadi sandaran agar tidak larut dalam keputusasaan. Inilah keseimbangan yang Allah berikan kepada hamba yang menjaga hubungan batinnya dengannya. Orang yang rutin beristighfar biasanya lebih mudah menerima takdir, bukan karena pasrah tanpa usaha, tetapi karena yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur hidup hambanya. Dari keyakinan inilah lahir kekuatan jiwa yang membuat seseorang tetap tegak meski diuji berulang kali. Maka jangan heran jika istighfar sering menjadi amalan para ulama dan orang solih,
karena mereka memahami bahwa ketenangan hati adalah rizki terbesar yang Allah berikan melalui ampunannya. Bab 5. Istighfar mengundang ridho Allah dan keberkahan hidup. Tujuan terbesar dari istighfar bukan hanya agar hidup dimudahkan, tetapi agar seorang hamba mendapatkan ridho Allah. Ketika Allah telah ridho, maka apapun yang terjadi dalam hidup akan mengarah pada kebaikan, meskipun terkadang terasa berat di awal. Istighfar adalah bentuk kejujuran hamba yang mengakui kelemahan dirinya dan berharap sepenuhnya kepada kasih sayang Allah. Ridho Allah mendatangkan keberkahan yang luas. Keberkahan ini tidak selalu tampak dalam kemewahan, tetapi terasa dalam ketenangan, kecukupan, dan rasa aman di hati. Orang yang hidupnya dipenuhi keberkahan akan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tidak mudah iri, dan tidak terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Inilah buah dari istighfar yang dilakukan dengan keikhlasan. Selain itu, istighfar juga menjaga seseorang dari keburukan yang tidak terlihat. Banyak musibah yang sejatinya telah Allah jauhkan karena seorang hamba sering kembali memohon ampun. Tanpa disadari, Allah melindungi langkahnya, menjaga lisannya, dan mengarahkan keputusannya agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang merugikan. Ketika istighfar menjadi kebiasaan, hidup terasa lebih terarah dan penuh makna. Setiap kesalahan tidak membuat seseorang larut dalam penyesalan, tetapi mendorongnya untuk segera kembali kepada Allah. Inilah tanda hati yang hidup dan dekat dengan Tuhannya. Maka jika hari ini kamu ingin hidup yang lebih berkah, lebih tenang dan lebih bermakna, mulailah dengan memperbanyak istighfar, karena disitulah Allah limpahkan ridhonya kepada hamba yang ingin benar-benar kembali kepadanya. Bab 6. Istighfar mempercepat terkabulnya doa dan harapan. Salah satu hal besar yang terjadi ketika seseorang sering beristighfar adalah doa-doanya menjadi lebih mudah naik dan diterima oleh Allah. Banyak orang rajin berdoa, tetapi merasa doanya lama dikabulkan. Bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan karena ada penghalang yang belum dibersihkan. Dosa, kelalaian, dan kesalahan yang terus dibiarkan bisa menjadi tembok yang menghalangi doa. Disinilah istighfar memiliki peran yang sangat penting. Istighfar ibarat membersihkan jalan sebelum mengirimkan permohonan. Ketika hati dan lisan sibuk memohon ampun, Allah melihat kesungguhan seorang hamba untuk memperbaiki hubungannya dengannya. Kesungguhan inilah yang Allah cintai. Bahkan, seringkali sebelum doa terucap, Allah telah lebih dulu menyiapkan jawabannya dalam bentuk yang terbaik. Selain itu, istighfar mengajarkan kesabaran dalam menunggu. Orang yang sering beristighfar memahami bahwa Allah Maha Tahu waktu yang paling tepat. Ia tidak tergesa-gesa, tidak memaksa, dan tidak mudah kecewa. Hatinya tenang karena yakin bahwa apapun keputusan Allah adalah yang paling baik untuknya. Banyak orang merasakan bahwa setelah rutin beristighfar, doa-doa mereka terasa lebih dekat dan nyata. Bukan hanya karena keinginannya terkabul, tetapi karena Allah memberi ketenangan dalam proses menunggu. Inilah keindahan istighfar, bukan hanya mengubah hasil, tetapi juga mengubah hati agar siap menerima ketetapan Allah dengan penuh keikhlasan dan ridho. Bab 7. Istighfar mengubah arah hidup secara perlahan namun pasti. Istighfar tidak selalu membawa perubahan yang instan, tetapi ia bekerja secara perlahan dan konsisten, mengubah arah hidup seseorang menuju kebaikan. Perubahan ini sering tidak disadari di awal, namun jika dilihat ke belakang, perbedaannya terasa sangat nyata. Cara berpikir menjadi lebih jernih, sikap lebih lembut, dan keputusan hidup lebih terjaga. Ketika seseorang rutin beristighfar, Allah mulai memperbaiki hidupnya dari dalam. Hatinya menjadi lebih peka terhadap kesalahan, lebih mudah menyesal, dan lebih cepat kembali kepada kebaikan. Inilah tanda hidayah yang sedang Allah tumbuhkan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran yang tumbuh dari hati yang bersih. Istighfar juga mengubah cara seseorang memandang masalah. Masalah tidak lagi dianggap sebagai hukuman, tetapi sebagai pengingat dan jalan untuk mendekat kepada Allah. Dari sinilah hidup terasa lebih bermakna, karena setiap kejadian membawa pelajaran dan kebaikan. Banyak orang baru menyadari perubahan besar dalam hidupnya setelah bertahun-tahun menjaga istighfar. Mereka mungkin tidak menjadi orang paling kaya atau paling terkenal,
tetapi hidupnya lebih tenang, lebih terarah, dan lebih dekat dengan Allah. Inilah perubahan sejati yang Allah berikan melalui istighfar. Maka jika hari ini kamu ingin hidupmu berubah ke arah yang lebih baik, jangan menunggu keadaan sempurna. Mulailah dengan satu kebiasaan sederhana, memperbanyak istighfar. Karena dari kalimat pendek itulah, Allah menuntun langkahmu sedikit demi sedikit menuju hidup yang penuh keberkahan dan ridhonya. Bab 8. Istighfar menjadi jalan kembali saat hidup terasa jauh dari Allah. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa imannya menurun, hatinya kering, dan hubungannya dengan Allah terasa jauh. Sholat masih dikerjakan, doa masih dipanjatkan, tetapi rasa khusyuk dan kedekatan itu seakan menghilang. Pada saat seperti inilah, istighfar menjadi jalan pulang yang paling lembut dan penuh kasih sayang dari Allah. Istighfar tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna terlebih dahulu. Ia justru Allah hadirkan untuk hamba yang merasa lemah, penuh kekurangan, dan ingin kembali. Dengan memperbanyak istighfar, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya, tanpa melihat seberapa banyak kesalahan yang pernah dilakukan. Selama seorang hamba mau kembali, Allah selalu siap menerima dengan penuh rahmat. Seringkali, rasa jauh dari Allah bukan karena kita tidak beribadah, tetapi karena hati terlalu lama memikul dosa yang tidak pernah benar-benar diserahkan kepadanya. Istighfar mengajarkan kita untuk melepaskan beban itu satu persatu. Setiap kali lisan mengucap ampunan, hati pun dilatih untuk jujur, rendah, dan berharap sepenuhnya kepada Allah. Dari sinilah, perlahan rasa dekat itu kembali, bukan dengan perubahan besar yang mengejutkan, tetapi dengan ketenangan kecil yang terus bertambah. Sholat terasa lebih ringan, doa terasa lebih hangat, dan hidup terasa lebih terarah. Inilah bukti bahwa istighfar bukan hanya memperbaiki keadaan hidup, tetapi juga menghidupkan kembali hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dari semua pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa istighfar bukanlah amalan biasa. Ia adalah kunci yang Allah berikan untuk membuka pintu ketenangan, keberkahan, pertolongan, dan ridhonya. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, sejatinya ia sedang membersihkan jalan hidupnya agar cahaya Allah lebih mudah masuk ke dalam hatinya. Jangan menunggu menjadi orang yang benar untuk mulai beristighfar. Justru karena kita penuh salah, maka istighfarlah yang harus lebih dulu diperbanyak. Jadikan istighfar sebagai teman di setiap waktu, baik saat lapang maupun sempit, saat senang maupun sedih. Karena dari situlah Allah menuntun kita menuju hidup yang lebih baik dengan caranya yang penuh kasih. Semoga setelah ini, lisan kita lebih ringan mengucap astagfirullah, hati kita lebih lembut untuk kembali, dan hidup kita lebih dekat dengan ridho Allah. Teruslah berharap, teruslah kembali, dan jangan pernah lelah memohon ampun kepadanya. Karena Allah tidak pernah lelah menerima hambanya yang ingin kembali dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.